calon kakek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada postingannya Kang Sule pada saat selamatan 7 bulanan Mahalini gitu ya. Bentar lagi jadi kakek gaul nih katanya gitu. Terus dijawab juga ya sama Iki gitu. Senang ya Grandpa, CL. Yes, I'm happy. Ada cuplikan momen upacara 7 bulanannya, kita lihat yang berikut. Selamat ya, mudah-mudahan lancar lahirannya. Amin. Ini awal-awalnya kan kalau kita kan taunya ya udah 7 bulanan gitu kan sudah diumumkan. Tapi kalau dari keluarga sendiri ngasih taunya gimana ceritanya? Ya kita udah tahu semua sih sebetulnya. Cuma mungkin Iki mau ngasih surprise sama semua lah mungkin. Waktu itu ngasih tahu ke keluarganya lewat apa, gimana? Biasa pakai itu test pack. Oh iya, datang gitu atau foto? Enggak. Iki telepon waktu itu. Telepon. Ya, Lini hamil. Ya bagus lah. Masa komentarnya cuma gitu doang? Ya terus mau gimana lagi? Masa udah hamil mau dimasukin lagi? Iya. Ya bagus lah, semangat lah gitu. Cuman agak sedikit ada percekcokan dulu mereka. Karena mungkin Lini lagi sibuk, terus Ikinya juga lagi sibuk. Nih gimana ini? Ya akhirnya udah selesaikan lah. Ini tuh anugerah, rezeki. Jangan jadi sebuah perdebatan. Oh, jadi ini ya maksudnya apa sih nggak direncanakan secepat itu sebetulnya? Iya betul, karena kan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahunan lah mereka itu akan berkarir dulu bareng gitu. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain kan kita nggak bisa apa-apa. Akhirnya mendingan syukuri aja, itu juga rezeki kan. Iya betul. Oh jadi telepon nih ke bapaknya, telepon. Ya. Terus kalau ke adik-adiknya yang lain? Ya kan kita ada grup WhatsApp gitu. Ya dikasih tahu semua. Kan biasanya kalau kayak gitu tuh kan ada suka kejutan-kejutan gitu kan biasanya di videoin ada konten lihat reaksi itu nggak bikin kayak gitu? Enggak. Nah setelah itu barulah dia upload. Awalnya ditutupin dulu lah ya, manggung kemana pakai baju gombrong. Baju gombrong-gombrong gitu ya? Ya aku sama adik-adik, anak-anak pura-pura nggak tahu lah. Oh. Gitu. Kita drama lah. Oh iya, pura-pura nggak ada apa-apa gitu ya, doain aja lah. Tiba-tiba 7 bulan. Seru sih. Iya. Nggak, tapi apa sih kalau mungkin curhat ya Iki ya, kekhawatirannya. Ya selain tadi memang tadinya mungkin ada rencana-rencana kenapa jadi ayah tuh kan seneng dan perjalanannya sebetulnya. Perjalanannya ya kok aku begini ya, kok aku begini. Ya itulah namanya juga baru menikah pasti akan terus dicoba. Dicoba oleh istri, dicoba oleh pekerjaan, dicoba oleh yang lain-lainnya. Ya kamu harus sabar. Siapa tahu dengan adanya baby cantik ini akan merubah kesemangatan kamu lagi. Oh, baby cantik nih. Iya. Perempuan jadinya? Perempuan. Wah, aduh Masya Allah ya. Apa sih yang dialami kalau kita dari luar kan lihatnya ya mulai dari masalah surat menyurat pernikahannya, kemudian mungkin ada sempat dibully netizen. Ya. Itu apakah itu juga termasuk bagian dari? Enggak sih kalau itu Bukan untuk itu. anak-anak. Nggak masalah? Enggak masalah. Jadi lebih ke apa? Lebih ke apa? Ya mungkin dari rezeki Iki, dari yang lain-lainnya mungkin. Itu yang menjadi Ya, kekhawatiran. tapi kalau netizen enggak lah. Netizen enggak? Iya, karena Iki waktu menikah pun dia akad nikah terus sah secara agama, kan gitu. Cuman tidak sah secara hukum. Iya betul. Nah, akhirnya diperbaiki dan udah sah. Jadi itu- kalau orang yang mau ngomong apapun, I don't care. I don't care. Dan itu juga tidak menjadi hal buat Enggak, mereka ya. enggak. Lebih kepada kekhawatiran masa depan. Betul. Gitu ya. Iya, nanti gimana ya kalau aku punya anak? Terus aku ceritakan tentang dulu waktu punya anak Iki, ayah tidak punya pekerjaan, ayah tuh serabutan, ngamen. Tapi ayah alhamdulillah bisa menghidupi kamu, beli susu. Akhirnya kita juga berantem dulu waktu datang Putri 3 tahun setelah itu. Berantem sama mamanya karena ini aja belum gede gitu, udah muncul lagi kan itu. Nah dari Putri lah baru muncul Rizwan juga, itu udah lumayan lama lah, 2007 waktu itu. Udah lebih mapan begitu ya. Nah itu udah lumayan lah, udah bisa beli susu double lah. Jadi mungkin apa ya, itu bermula atau akarnya mungkin daripada kekhawatiran ya, kaget mungkin ya. Karena kan ya manusia kan berencana, kalau Allah bilang sekarang nih kayaknya udah siap gitu ya. Betul. Terus nanti udah ada bayangan-bayangan, aduh nanti kalau lagi dapat job dua-duanya mungkin titipin ke kakeknya gitu atau apa? Oh ya bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Nah ini ada artikel juga, Kang Sule punya firasat cucunya perempuan. Ini firasat aja apa yang memang sudah dipastikan? Ya, firasat aja. Firasat Pasti aja. akan ada perempuan karena daya tarik mereka itu yang dipengenin tuh perempuan buat temennya Putri. Oh gitu. Karena kan laki-laki kebanyakan. Laki-laki kebanyakan. Terus kenapa aku pengen perempuan biar Iki concern sama istrinya. Gitu.
Emang gitu, Kang Sule? Iyalah. Kalau punya anak perempuan lebih... Iyalah, kita lebih berwaspada dan hati-hati. Oh, oke. Nih ada postingan juga nih, mungkin sebelumnya juga Iki sempat posting ya, saat Mahalini itu dirawat di bulan November gitu ya. Minta doanya. Kemarin-kemarin panik dan nggak tega lihat Lini kecapean sampai drop dan mengharuskan dibawa ke rumah sakit. Makasih banyak buat yang sudah doain Lini. Ini apakah juga termasuk bagian yang membuat resah juga pasangan ini? Bisa jadi itu, tapi kalau yang ini tuh kalau nggak salah urat kejepit. Siapa? Lini. Urat kejepit di sini? Punggungnya? Oh. Ya di punggung. Ya bisa jadi karena mungkin dia baru, terus ada pembuahan mungkin, terus kecapean dikit, bisa mengakibatkan sakit punggung kan bisa. Dan itu juga masih ada job-job pekerjaan-pekerjaan yang dijalanin. Itu ya, jadi kecapean. Itu juga yang sempat menjadi mungkin ketegangan. Udahlah stop aja dulu gitu nggak? Enggak juga sih, mereka mah dibikin asik lah. Dibikin asik aja ya. Ini ada artikel lagi nih yang kita mau tanya juga nih. Mahalini pamit dari musik tanah air. Kan Kang Sule juga sempat mengatakan menantunya ingin fokus menjadi ibu. Betul. Itu juga menjadi rencana. Ya mungkin itu, tapi saya bilang sama Iki, jangan terlalu kita memaksakan apa yang istri inginkan. Jadi kalau misalkan untuk hal ini kan mungkin logikanya dia karena punya anak, dia mau concern untuk suami gitu. Tapi kalau misalkan toh nanti udah gede dia mau nyanyi lagi ya harus dipersilahkan karena udah basicnya penyanyi lah. Keren sekali loh ini nasihatnya dari ya bahkan Iki juga agak sedikit sedih gitu. Kenapa sedih? Karena kalau Lini nyanyi, dia pasti akan ikut kemana-mana. Kalau Iki ada job, Lini nggak ada, Lini pasti ikut. Iya. Lini ada job, Iki nggak ada job, Iki pasti datang. Biasanya gitu ya. Tapi kalau udah punya bayi nanti beda lagi pasti. Beda lagi pasti akan di rumah terus. Iya, oh itu ya. Adaptasi yang seru deh pokoknya. Ya. Ini kakeknya juga kan adaptasi yang seru juga. Tadi aku nanya kan udah kebayang belum nih mau dipanggil apa gitu kan. Ini sebutannya kemarin kakek gaul. Ya itu Iki kan grandpa berarti udah ngasih nama ya? Oh grandpa ya. Ya agak ke bule-bulean dikit lah. Seru ya grandpa. Udah kebayang nih kalau punya cucu ya kan misalnya di perempuan gitu ya. Wah. Aduh. Ini pasti saya akan banyak ngambil cucu saya ke rumah. Tambun. Kalau diizinin. Kalau diizinin. Kalau nggak diculik. Oke, ini juga Masya Allah nih kita kalau lihat postingannya Iki dan Mahal ini kan sedang menunaikan ibadah umroh ya, ada postingannya begitu ya. Pertama kalinya bawa istri untuk beribadah umroh. Ya. Ini kan pada saat juga lagi hamil juga nih. Ya. Ini apakah rencananya sebetulnya udah lama atau? Udah lama. Sebenarnya udah lama. Ternyata pas lagi hamil juga ya, gitu. Karena kan dari rame yang berbeda agama dan yang lain-lain gitu. Itu udah rencananya Iki. Udah masuk oh. Ya, oh, udah lama. aku mau tanya. Tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 10 tuh udah direncanain udah lama. Oh. Kan nggak barengan sama keluarga besar juga? Sengaja saya bilang bahwa kamu berdua saja. Atau misalkan dengan teman boleh. Gitu, silakan. Tapi kalau untuk dengan keluarga biar khusyuk, kamu berdua. Berdua dulu gitu ya? Biar tidak terganggu ini itu una inilah. Gitu. Dan itu sudah pasti. Pasti nanti, oh ini Perdi begini, ini Lini pasti akan ribut. Karena Lini tuh orangnya perhatian. Oh. Tapi kalau berdua, nah ini saatnya Iki untuk ribut. Gitu, ngurusin istri dan bayinya. Gitu ya cara mengajarkan anak. Betul. Untuk menjadi suami dan calon ayah. Liburan pun, kalau liburan misalkan kemarin pun liburan, kalau misalkan Ikinya nggak minta, itu adik-adik nggak boleh. Saya nggak bolehin. Loh kenapa? Biar mereka bersenang-senang happy berdua, jangan kita ganggu. Mereka sudah mempunyai dunia sendiri, kehidupan sendiri. Nanti juga toh kamu begitu. Oke. Kalau Kang Sule dulu, ya flashback nih waktu dulu punya anak pertama gitu. Ikut bantuin ngurusin, jagain apa segala macam gitu nggak? Boh, semuanya lah saya mah. Semuanya? Semuanya lah. Nyuci bajunya, jemur bajunya, terus cari susunya, nungguin. Ngajak mainnya. Makanya Iki tuh umur 4 tahun, 5 tahun, sampai 6 tahun tuh dia ngikut kemana-mana. Wah, gitu. Saya mah laki-laki siaga, Mbak. Oh iya. Nanti jadi kakek siaga juga nggak nih? Iya harus. Harus ya. Aduh udah mau, kalau misalnya ini nggak boleh ini diculik katanya. Oke, ini kalau ini kita kembali lagi ke momen tahun barunya sekeluarga ya Kang Sule kan. Iya. Ada Azam juga yang ikut bertahun baru. Nah kita mau nanya ini biasanya tahun baruannya kan pergi kemana? Kali ini lagi di Jakarta aja. Coba kita lihat dulu cuplikannya berikut ini. Itu tadi yang di awal tuh emang Azam tuh kan orangnya mungkin ini ya anaknya. Awal dia memang nangis, tapi setelah tahu aku ayah mau
Nah, baru dia berpikir. Si aku ayah memang gitu. Iya. Iyalah, aku Masih ayahmu. gitu? Iya gitu. Baru dia kan kalau udah nempel 1, 2, 3, udah dia udah tahu. Oh udah. Ya. Pasti pas. Makanya pas begitu datang Putri dia nangis kan kejer. Kenapa? Ya dia takut dulu ketemu orang tuh. Setiap ketemu orang baru. Orang baru Atau tuh. udah lama nggak ketemu, ketemunya lagi pasti gitu. Ya, karena Adaptasi kan lagi. secara psikologis umur 1, 2 sampai 3 tahun tuh anak kecil pasti akan seperti itu. Iya. Berbeda kalau ketika umur 4 tahun mereka sudah ada timbul kesadarannya bahwa Iya. oh ini kakak gua, ini bokap gua gitu. Oh. Jadi ke semua kakak-kakaknya juga gitu dia. Begitu. Yang paling lama siapa? Sampai dia gitu. Putri doang deh kemarin. Putri doang yang paling Iya. lama nempelnya. Oh, ke Ya. bapaknya sih. Oh, ke bapaknya paling Iya. lama. Nggak, yang paling lama diadaptasinya, nangisnya lama dulu sampai akhirnya bisa deket itu ke siapa? Putri, kemarin tuh Putri. Kalau malamnya dia udah mulai happy. Ajam happy. Oke. Nice. Kan harus selalu bahasa Inggris Oh kan iya sama iya dia. iya. Oh that's Karena right. sekolahnya Inggris kan. Oh iya. Pantesan jadi grandpa ya. Iya. Oke terus? Nah, habis itu udah dia udah happy. Iki, you know Iki, your brother? Ya, Aiki, kakaknya Oh, dia tahu. ingat. Jadi pas begitu datang, dia digendong, dia Langsung jemput kakaknya. langsung nempel. Udah nggak nangis akrab. lagi. Oke, yang lainnya kakaknya yang lain? Enjan apa segala macam? Udah kenal dia. Udah Jadi kenal. setelah dengan Putri itu udah dibawa ke kamar Enjan, Perdi datang tuh itu udah membaur. Udah membaur. Jadi kuncinya juga di situ ya. Iya. Kuncinya dari Putri langsung Betul. semuanya. Dia pulangnya nangis dong pasti itu. Kalau udah lama udah terbiasa, biasanya kan gitu kalau anak kecil. ya. Pulangnya agak sedikit dia agak apa ya, wah aku pulang nih gitu. sedih pasti Terus ya kan? bapaknya udah kerja, Putri udah kerja, sepi. Iki mau pulang juga, nah, ketemu dulu sama Iki. Nah setelah 2 hari, terus dikirimin, bukan dikirimin ya, di chat sama mamahnya. Ini aja mau naik mobil katanya, pas ditanya mau ke ayah. Oh, ini ayahmu nah. Iya, bilang aja sama dia, aku ayahnya. Nah kan selalu bahasa Inggris nggak mau diganti jadi dad gitu, daddy. Wah, nah ini jadi kobuser. Komentar netizen juga kita bacakan ya. Azam Sule versi ganteng katanya gitu. Yang berikutnya, selalu dibiasakan nginep di sana supaya Azam nggak lupa dan ternyata Azam bahagia banget. Ya. Yang berikutnya, enak jadi Azam, galau bisa manggil Enjan, Mahalini, Rizky Febian sama Putri Delina. Ini kocak sih. Kalau pengen denger lawak bisa panggil Ayah Sule. Kalau pengen party bisa panggil Bunda gitu ya. Kocak sih nih. Komplit ya keluarganya ya, banyak Jadi yang pengen bisa kenal sama menghibur. netizen satu. Yang berikutnya, ini mah gedean dikit pasti pengennya tinggal di Tambun ya Zam gitu. Banyak teman-temannya juga soalnya. Yang berikutnya saudara-saudaranya laki-lakinya kan banyak ya. Iya. Bisa teman main bareng. Ada temen ya? Belum nanti kalau ada ponakannya ya. Iya. Cewek, aduh seru banget. Gitu ya. Wah, kelihatannya Kang Sule udah gak sabar banget nih buat nimang cucu. Setelah ini, kita akan ngobrol bersama Tasya Kamila yang sekarang sedang menjalani program diet. Bagaimana ya cara Tasya untuk menurunkan berat badannya? Sama dengan Tasya, penyanyi cilik yang sudah punya anak cilik. Hai. Mantan penyanyi cilik, sekarang udah gede. Kita dudukin di sini Bu ya, Oke, biar apa makin nih? langsing ya. Nah di sini Ibu harus menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Boleh nggak sih kameranya agak tinggian biar langsing? Itu kayak dari bawah banget nih. Iya, double tolong chin. dong 0,5. Oh nggak ada ya, bukan handphone. Fitnah atau fakta Tasya? Apa tuh? Kamu sekarang emang lagi fokus diet banget ya. Dan bahkan alhamdulillah udah turun 10 kilo loh. Karena ya supaya suami kamu itu tetap cintanya nggak kegoda sama yang lain-lain. Fitnah atau fakta? Ya fakta, tapi kan alasannya lebih banyak buat kesehatan. Buat kesehatan. Buat diri sendiri. Ngapain aja kamu jadinya? Ke dokter gizi. dokter Nomor 1. Terus aku lagi suka olahraga dong. Asik nggak tuh sekarang suka olahraga. Suka olahraga atau beli baju olahraga? Nah, pertama motivasinya itu ya, biar bisa belanja. Terus kan kalau ada hobi baru seru ya, banyak iya. yang bisa dieksplor gitu. Lanjut fitnah atau fakta Tasya? Bahwa kamu ya semakin hari melihat anak kamu Arasya itu terobsesi sama kipas angin, kamu juga agak sedikit khawatir, jadi kamu mulai mengenalkan dia dengan karakter-karakter kartun lain. Fitnah atau fakta? Fakta, tapi sejauh ini sih belum begitu berhasil ya usaha saya ya. Ini salah satunya lucu banget ya. Kan dia mengkoleksi kipas angin dan kemarin itu kipas anginnya mati. Jatuh waktu itu. Jatuh. Terus minta di? Iya jatuh, terus kan kipas anginnya mati, minta dikubur. Minta dikubur kipasnya.
Ini ada cuplikannya? tayangannya? Ada, mana? Oh, ada. Jadi seperti teknisi baling-baling ya. Waktu itu kan dia main ke sini, dikasih kipas. Iya. Masih sama dia dipelihara. Masih itu? Apa masih? Enggak deh, dia kemarin bilang Bilang apa? udah diloakin kipasnya yang dari sini. Kipas dari rumpi ya? Dari Rumpi dia bilang kipas aku ada yang merek Rumpi. Soalnya dapetnya dari sini kan. Terus tapi udah aku loakin soalnya aku dikasihnya yang nggak bisa nyala dari Rumpi. Bilang, itu namanya, apa sih namanya, pajangan doang ya? Barang Emang antik ya? Barang antik ya. Jangan dijual itu, nanti dilelang tolong biar harganya mahal ya kan? Berikutnya Tasya, Fitnah atau fakta? Anak kamu yang kecil, ya kan? Itu sudah kamu arahin untuk bisa dia endorse lah ya. Karena kamu melihat anak-anak kamu itu ada potensi punya bakat menurun dari kamu. Yaitu senang tampil di kamera. Fitnah atau fakta? Ya fakta, tapi ngelihat lebih kayak ke mengabadikan Momen aja. keseharian aja sih, bukan yang kayak Ayo, ya harus kerja. Kalau dia yang minta. Serius? Ini Iya cuma kan sih. dia bilang aku mau bekerja supaya aku dapat uang supaya aku bisa beli kipas yang banyak. Itu udah obsesi dia ya. Bekerja dia suka kalau misalkan lagi nggak banyak kerja, kapan sih kita kerja mama? Ayo kita syuting sekarang gitu. Kalau yang kecil kan masih kecil banget Iya, dia ya, nggak belum tahu 2 lah ya. tahun. Jadi paling mengabadikan momen sehari-harinya aja. Itu gak, maksudnya Artu kamu kenalin apa aja dan itu gak mempan tuh udah apa aja? Dia sih mau-mau aja ya, cuman tetap aja hobinya tuh Fokusnya tetap kipas angin. kipas. Terus kan sekarang udah sekolah, makanya kemarin kan diajak tuh katanya ayo ikut dong ke Rumpi, tapi kan harus sekolahnya sampai sore sekarang. Oh, Terus dia ekskulnya juga science, jadi keren bikin kipas gitu-gitu dia makin ini deh. oh udah makin Makin seneng banget, sekolahnya. makin seneng kipas ya. Alhamdulillah sekarang udah mulai mau sekolah. Tadinya nangis-nangis. Oh iya, dulu kan sempat trauma ya sekolah ya. Dan dia boleh bawa kipas angin ya ke sekolah ya? Sekarang udah enggak. Tapi dia udah tahu. nerima lah gitu kayak ya udah nanti mainnya di rumah. Udah pasrah. Tapi dia mau gak kipas yang kayak gitu yang kecil gini yang... Dia maunya yang bisa dibongkar. Jadi kipasnya harus yang gede-gede yang bisa dibongkar gitu. Ya ampun nih rumahnya udah kayak ini ya, tempat servis kipas angin. Iya, rumahku udah kayak bengkel asli. Fitnah atau fakta? Punya 2 anak ini ya. Ini juga salah satunya membuat kamu cepat langsing ya kan? Karena itu menguji kesabaran dan energi kamu. Apalagi kalau 2 anak ini lagi berantem. Fitnah atau fakta? Sebenarnya nggak bikin langsing ya, jadi sebenarnya kayak fitnah deh. Soalnya kayak aku langsing gara-gara ke dokter, terus jaga makan, olahraga ya. Waktu itu soalnya pas aku tinggal di Amerika kan sempet tuh 2 bulan. Tapi itu masih full ASI juga kan, anakku belum makan gitu. Jadi ngurusin anak nggak ada mbak, nggak ada encus. Tapi berat aku nggak turun, yang ada naik. Jadi bukan karena itu ya? Bukan. Karena itu. Tapi lucu deh lihat interaksi mereka berdua ya. Nanti kita bahas lain berikutnya, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.